Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Atau kita mulai dengan ini, kita kerap kali sudah hafal bahkan cerita-cerita Natal. Tapi kita malam hari ini, kita kembali untuk menghayati bersama-sama. Lukas pasal pertama ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ini, kelihatannya jalannya itu semus, jalannya itu lancar, jalannya itu enak. Karena apa? Karena yang dikatakan dan yang ditemui oleh malaikat Jibril ini adalah Maria. Seandainya malaikat Jibril ini menemui saudara di sini, saudara orang gadis yang baru bertunangan. Atau ibu-ibu yang punya anak, bapak-bapak yang punya anak, gadis seperti Maria, Gabriel datang dan memberitahukan perkara ini. Kira-kira saudara bisa terima enggak? Tunanganmu bunting. Engkau tidak pernah jamah dia, tahu-tahu perutnya besar. Anakmu berkata, "Aku mengandung Roh Kudus." Kira-kira bapak-bapaknya bisa terima enggak, saudara? Hah? Loh, ini jujur saja, bisa terima enggak? Enggak. Tapi kenapa saudara sekarang bisa menikmati hasil karya daripada Allah Roh Kudus ini melalui Maria? Karena apa? Karena saudara tidak menghayati. Saya pernah membayangkan perkara itu. Kalau aku punya tunangan, lalu saya baca ini, sedang tunangan sama pacar saya bilang, wah, tahu-tahu dia bilang, "Aku bunting." Saya pikir-pikir, saya bilang begini sama Tuhan, "Tuhan,
Waduh, untung ya Tuhan, aku ndak hidup zamanmu. Saudara kira hidup zaman Tuhan Yesus itu enak mana sama zaman sekarang? Enak zaman sekarang. Sebabnya apa? Zaman anugerah dan firman Tuhan sudah genap ditulis. Saudara tinggal metik buahnya. Kalau saudara yang menanam, saudara jadi keluarga daripada Maria, apa akibatnya saudara tahu? Zaman sekarang kalau ada perempuan bunting, apa yang terjadi? Biasa. Loh, zaman sekarang biasa enggak? Biasa. Banyak Marianya. Tapi bukan dari Roh Kudus. Tapi dari nafsu laki-laki ini. Belum pernah terjadi. Dan apabila hal ini terjadi, manusia tidak dapat menerima. Karena sampai zaman sekarang pun belum pernah ada. Bayi tabung ada. Tapi perempuan bunting sonder laki-laki. Sonder benih laki-laki tidak ada. Ini loh saudara. Pada saat Maria menerima gitu, dia merasa ini mana mungkin. Tapi saudara coba perhatikan. Allah pada waktu dia mengambil keputusan untuk memberikan anaknya yang tunggal, dia sudah memperhitungkan masa-masa. Saudara tahu. Dan untuk pelaksanaan daripada firman dan rencana daripada Allah, Allah membutuhkan manusia sebagai alat. Maka firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata, tidakkah engkau tahu bahwa engkau adalah teman sekerja Allah? Saudara dan saya adalah teman sekerja Allah. Allah mau melakukan rencananya melalui kehidupan kita sekalian. Saudara tahu. Tetapi tidak banyak orang yang mau dipilih seperti Maria. Hai engkau. Waduh. Kira-kira kalau ada gadis di sini dikatakan, salam engkau yang dikaruniai Tuhan. Lalu kamu akan bunting, bingung. Lebih baik saudara bilang apa? Dah, enggak usah dikaruniai, enggak apa-apa. Asal selamat. Saudara bisa menikmati sekarang Natal. Saudara bisa menikmati sekarang adalah anugerah Allah. Zaman anugerah. Karena apa? Saudara tidak menghayati bagaimana mahal membayarnya. Dan bayaran daripada Maria ini saudara tahu. Allah sudah memilih Maria sanggup. Demikian juga kalau saudara dan saya dipilih. Allah sudah menilai bahwa engkau sanggup untuk membayar harganya. Berani enggak bayar harganya? Enggak ada yang nyaut toh? Ayo, enggak berani. Kenapa? Contohnya saja. Kalau saudara punya anak-anak yang pintar, bintang kelas terus. Lalu setelah dia cinta Tuhan, dia bilang gini, Pah, aku tak sekolah teologi ya, Pah. Saudara kira-kira bilang apa? Apa? Sekolah pendeta, jadi pendeta. Makan apa, kowe? Kalau dia bilang sekolah dokter, sekolah insinyur, jadi sarjana. Saudara bilang apa? Iya, begitu. Tapi kalau sekolah pendeta, mau jadi penginjil, makan apa? Nanti kalau sekolah sudah cari sekolah enggak diterima, jadi hamba Tuhan. Loh, ini jujur. Kerap kali saudara begitu enggak? Yang terbaik untuk saya sendiri, yang sudah bodolan untuk Tuhan. Saudara ikut Tuhan pada waktu saudara diberkati kaya raya atau sedang bangkrut. Hah? Ayo. Saudara ikut Tuhan pada waktu sudah loyo, sakit-sakitan. Dokter bilang tidak ada harapan. Cari Tuhan enggak? Hah? Ya loh. Nah.
Waktu diberkati, waktu masih gagah-gagah. Cari Tuhan enggak? Tuhan mau dikasihin yang apa? Barang rosoan. Untungnya Tuhan dulu rendah hati. Rosoan-rosoan lumayan. Kalau Tuhan itu udah rendah hati, saudara itu sudah calon penghuni neraka. Saudara tahu? Karena apa? Dia berkata, aku datang mencari orang berdosa. Jadi dosanya kayak bobrok, kayak apa, Tuhan mau. Karena memang misi dia. Dan dia mengatakan, tabib itu mencari orang yang sakit. Jadi pantesan yang sakit-sakit datang Tuhan tuh diterima. Jangan khawatir. Tapi kalau saudara dipilih semasa saudara dalam keadaan yang penuh dengan keberkatan dan kesehatan, Allah punya rencana. Maria dipilih Tuhan. Ibu ini orang sehat atau orang yang tidak sehat? Orang yang sehat. Maria dipilih di antara seluruh wanita di Israel. Saudara tahu. Dan satu-satunya yang Allah pilih Maria. Pasti ini luar biasa hidupnya. Penuh di dalam kesucian. Penuh di dalam kesehatan. Dan penuh di dalam apa? Kemurnian hidup. Maka pada waktu dia ditemui oleh Gabriel. Dia langsung dapat menjawab apa? Bagaimana mungkin aku terjadi karena belum mengenal laki-laki. Itu manusia biasa, saudara. Tetapi setelah Gabriel mengatakan Allah yang akan melakukan segala perkara. Dan tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Lalu dia berkata apa? Aku hamba Allah. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Bayar harga yang seperti ini yang Allah mau. Membayar harga seperti ini yang Allah kehendaki. Dan Allah sudah melihat. Kalau saudara dan saya dipilih. Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan. Ucapkan syukur. Dan engkau tidak usah takut. Kita akan lihat bagaimana Maria mengambil satu harga yang terlalu mahal. Tetapi untuk dia itu murah. Karena apa? Karena Allah sudah tahu dan mengukur semuanya itu dia sanggup melakukan. Pada waktu Yusuf, dia mendengar, dia mengerti apa yang dikatakan oleh Maria, apa yang langkah yang diambil Yusuf. Di dalam Matius pasal yang pertama saya bacakan. 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud takut, bayar harganya, dan selalu Yesus menuntut. Berani enggak kamu bayar harganya? Mati untuk aku. Tapi kita tidak usah takut. Apa yang saya alami berkali-kali. Justru Yesus ini luar biasa. Dan belajar daripada apa yang dialami oleh murid-murid dan Maria dan Yusuf. Kalau kita berani bayar harganya, Allah mengembalikan berlipat kali ganda. Luar biasa. Karena Yesus sudah berkata, barang siapa sayang nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang tidak sayang nyawanya karena aku, ia justru mendapatkan nyawa. Tapi kerap kali kita sudah tahu firman, tetapi kalau ngalami, tidak berani. Saudara coba perhatikan, kalau anakmu sakit. Anakmu sakit sampai luar biasa sakitnya. Lalu sampai dokter mengatakan, ini anak tidak ada harapannya. Kira-kira kalau saudara ditanya, dokter, seandainya jantungku dikasih dia bisa hidup. Saudara rela enggak memberikan jantungmu? Apalagi ibunya kalau sudah ada umur. Ya daripada
Dia yang mati lebih baik aku, wong aku sudah tua. Jantungku cak kasih ke. Mak-mak ini kalau kira-kira cucu jantungnya koklok terus jantungnya mak bisa ditempel ke, rela ndak mak ini? Rela toh? Rela, saudara tahu. Karena apa? Karena cintanya. Bagaimana perasaan Allah pada waktu dia merencanakan untuk memberikan putranya yang tunggal. Ya sudah, Allah ini maha tahu. Dia melihat rencananya. Dia melihat anaknya nanti diapakan. Anaknya disengsarakan. Anaknya harus menanggung derita. Dia harus ditelanjangi. Dia harus dihina. Dia harus dicemooh sampai seperti itu. Bagaimana? Allah lihat karena cintanya kepada saudara dan saya. Dia korbankan anaknya. Karena apa? Karena dia merindukan keluarganya kembali. Adam dan Hawa jatuh dosa, dia mau kembalikan keturunan Adam dan Hawa. Maka saudara harus perhatikan, saudara dan saya adalah orang yang bahagia. Karena Allah membuat dunia ini, Allah berkata kepada Adam, Adam kuasai dunia. Dan aku membuat ini untuk engkau. Dan nikmati. Dan manusia belum menikmati dunia ini. Karena manusia jatuh dalam dosa. Dan kuasa diambil setan. Yesus Kristus datang untuk mengambil kuasanya kembali. Mengembalikan status manusia di dalam kedudukan semula. Dan perhatikan, kalau saudara belajar firman Tuhan, dunia ini nanti akan digulung oleh Allah. Dan kita diberikan dunia baru. Allah akan membuat dunia lagi baru. Dan itu untuk saudara dan saya. Dan saudara akan menikmati. Seperti manusia yang permulaan. Adam dan Hawa. Luar biasa. Karena setiap rencana daripada Allah. Mesti terjadi. Banyak orang Kristen berkata gini. Dah, tidak apa-apa. Di dunia sekarang kita nanti toh ke surga. Itu kata-kata surga adalah kata-kata kerajaan surga. Saudara dan saya nanti tinggal lagi di dunia yang baru. Bukan di surga, tapi di dalam dunia baru. Dengan Allah seperti zaman Adam dan Hawa. Dari kita nanti kembali lagi punya dunia baru. Ya. Maka dari itu saudara, engkau harus menyelidik firman Tuhan. Kau harus belajar. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita jangan naik turun. Tapi naik terus. Sebab apa? Sebab saudara kalau nyanyi apa? Aku anak raja, engkau anak raja. Ya toh? Tapi raja yang tidak punya kemuliaan itu raja apa? Hah? Raja gembel itu namanya. Mana tidak punya mahkota, tidak ada kemuliaannya. Kenapa? Lah anak-anak raja kok tidak punya kemuliaan. Padahal kemuliaan raja, firman Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman 25. Saya bacakan. Di dalam Amsal Sulaiman 25. Ayat yang kedua. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaannya raja adalah menyelidiki sesuatu. Saudara harus punya kemuliaan menyelidiki firman Tuhan. Tapi saudara tidak pernah punya kemuliaan karena apa? Baca Alkitab malas, apalagi nyelidik. Maka dari itu saudara harus sadar. Di dalam dirimu Allah sudah menanamkan apa? Kemuliaan seorang anak raja. Karena kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Untuk mendapatkan apa yang Allah rahasiakan. Yesus Kristus adalah rahasia Allah. Yang dunia ini menganggap kebodohan. Tetapi karena Yesus yang ada, dia harus dibela oleh Allah Bapaknya. Kenapa?
Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Kehidupan kekristenan, saudara, adalah menjadi satu kesatuan di dalam Allah. Di dalam Yesus Kristus. Dan dengan Yesus Kristus kita satu dengan Allah. Jadi orang Kristen, kalau hidupnya penuh dengan ketakutan, saudara, itu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen hidup penuh kekhawatiran, itu bukan orang Kristen. Karena apa? Karena dia belum mengerti akan apa yang Allah janjikan kepada kita. Maka pada malam hari ini saudara harus hayati. Saudara baca, saudara renungkan bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya akan dia beroleh kehidupan yang kekal. Dan kehidupan kekristenan tidak hanya kekekalan itu nanti, sekarang. Di dalam dunia sudah saudara pindah. Siapa yang percaya di dalam Yesus, dia satu ciptaan yang baru dan yang lama sudah lenyap. Dia sudah pindah dari dalam dunia ini ke dalam kerajaan surga. Kehidupan kita sudah di dalam suasana surga. Tapi banyak orang Kristen yang mukanya itu masih lonjong, terus kayak apa-apa ya, terus susah, terus. Tapi sebetulnya kalau orang Kristen itu sudah menemukan Yesus, saudara akan lihat di mana saja kita akan bertemu, karena wajah orang Kristen mesti penuh dengan kecerahan. Saudara sebetulnya ke toko apa itu bisa lihat, bisa ketemu. Saya pernah ada 2 orang bertaruh. Aku pasti tahu kalau orang itu orang Kristen. Dia bilang, mana mungkin? Pasti. Ayo kita ke toko. 2 orang ini bertaruh. Kalau kalah, berapa kali? Orang 5? Oke. Orang 5 sampai 10? Oke. Kalah? Jajan ya, jajan. Lalu dia jalan. Itu orang Kristen. Yang satu penasaran, tanya nih. Maaf ya, Cik, orang Kristen. Iya. 1-0. Lalu mulai lagi. Itu orang Kristen. Dia bilang, maaf ya kok, engkau orang Kristen. Iya. 2-0. Lalu dia bertanya, apa rahasianya? Muka matanya ini loh, mata yang penuh dengan sukacita. Kalau orang bukan Kristen dia masih bingung, tapi orang Kristen yang banyak juga masih murung terus. Masih susah terus. Saya itu sampai kalau setiap orang ketemu saya sampai bilang gini, Pak Yusa, aku lihat kamu kok bingung. Teman-teman saya dokter-dokter juga bilang, kamu kok Cip, kamu kok lain sih Cip? Kenapa? Mukamu kok seri-seri terus. Hamba raja, saya bilang. Udah punya jaminan, saya bilang. Jaminannya apa? Apa saja aku punya. Waduh, luar biasa ya. Iya. Coba, kalau saudara itu yang ditakuti itu apa biasanya?
sakit penyakit, ya toh? Apalagi duit. Ya toh? Anakku nanti sekolahnya di mana? Nanti dimasuk mana? Sekolah susah. Keluar negeri devaluasi. Dulu dolarnya ceceng, sekarang jenglak. Wah. Sebulan tidak cukup 1 juta. Bingung toh? Tapi kalau seandainya saudara punya jaminan. Seorang yang sudah memberikan jaminan kepada saudara. Lalu saudara dikasih tahu. Apa yang Allah pernah berikan perumpamaan kepada saya? Saya bertanya begini, Tuhan, kenapa anakmu ini murung-murung semua sih? Saya bilang, karena mereka belum mengenal aku, Yusa. Padahal aku sangat mengasihi dia. Lalu di dalam pengasingan itu dia berkata pada saya begini. Coba Yusa. Dia pada waktu itu ngajar saya itu orang tidak percaya saudara. Pikirnya saya ini sendiri ngapain. Lalu Bible study sendiri tidak ada yang ngajari. Ngapain kayak orang gila saya bilang. Saya lebih baik sekolah Alkitab. Diajarin sama hamba-hamba Tuhan. Saya disuruh masuk ke rumah seorang diri. Tidak boleh ketemu siapa-siapa. Tidak boleh bicara sama istri sama anak. Sama orang tua tidak boleh. Saudara tidak boleh. 3 bulan sendirian. Bayangin. Sama Alkitab 1. Sama pen. Lalu setiap pagi jam 7 Tuhan berkata. Sekolah. Jam 7 sampai jam 8 malam. Tapi setiap 3/4 jam istirahat 15 menit. Wah, rapi Tuhan. Lalu kalau saya sudah buka. Ini tidak ngerti Tuhan. Tuhan berbicara. Ini gini loh. Dan Tuhan mengatakan satu perumpamaan salah satu. Kalau cerita wah semalam dah habis. Salah satu saya bilang, ini kenapa sih Tuhan? Orang Kristen kok bodoh? Saya aja bodoh dulu. Iya, soalnya begini. Tuhan berkata, ini lo lihat. Saya diberikan lihat. Saya ini kan raja di atas segala raja. Semua aku punya. Ya, umpamakan saya ini direktur bank. Dan yang punya bank. Aku kaya raya. Aku jalan-jalan. Dia bilang, jalan-jalan kemana? Ke desa. Lalu lihat orang-orang itu dia bilang, waduh ada orang satu. Keluarganya miskin. Makannya itu cuma pas-pasan. Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Lalu dia datang. Dia menamu di situ. Dia berkata, kamu percaya kepadaku kalau aku orang kaya? Wah, Bapak kelihatannya orang kaya. Ya, aku punya segala-galanya. Lalu Bapak ini berkata, tolong dong Pak, aku gitu. Sampai orang tanya, kenapa sih kok mesem-mesem? Sip. Sampai di rumah bilang sama istrinya sama anak-anaknya orang desa ini. Sip. Jaminan. Tak tanya ke, ada uangnya. Apa? Tukar toh Pak. Supaya kita nikmati. Tidak usah lebih baik, tidak kelihatan kaya. Nanti tidak cepat habis. Simpen dulu, tidak butuh diambil. Orang desa tidak punya lemari besi. Lemarinya reot. Punyanya apa? Bambu. Ceknya ditaruh di bambu situ. Awas ya, saya taruh di sini. Awasin, pokoknya biar tidak disengaja, tidak dikira orang, jadi tidak diambil. Karena apa? Kelihatannya tidak punya barang murah. Hidup dari hari ke hari tetap sengsara. Makanya pas-pasan anaknya gerutu. Pak, buat ditukari sih Pak. Menderita sekarang tidak apa-apa. Kalau butuh nanti kaya. Sip jaminan. Akhirnya orang tua ini sakit. Lalu sudah tidak bisa kerja. Makannya mulai reot-reot. Lalu dia bilang, nak, ambil nak. Aku sudah tidak bisa kerja ngasih makan kamu. Tidak bisa. Sudah ambil sana. Tukarkan. Cek uang itu. Tukarin di bank ini. Bawa sama anaknya. Wah, anaknya senang luar biasa. Puji. Sampai di sana. Pak, minta duit. Wah, ini cek memang betul dari cek bank ini. Tapi nggak bisa. Kenapa? Tanda tangannya hilang. Dimakan kecoa. Ini
Ini tanda tangannya siapa ini? Lu kan punya bank kok, Pak. Tapi hilang dimakan kecoa. Lubang-lubang, enggak ada tanda tangannya, enggak laku. Orang ini dapat uang enggak? Tidak. Orang ini menderita sampai kepada kematian. Dan istri dan anak-anaknya dia menderita. Yesus berkata, firman-Ku ini adalah cek surga yang aku sudah janjikan berikan kepada anak-anakku yang percaya kepadaku. Dan aku berjanji apabila mereka percaya, jikalau engkau di dalam aku dan firman-Ku ini di dalam engkau, minta apa saja aku berikan kepadamu. Tetapi anak-anakku tidak pernah mau menggunakan itu. Karena anak-anakku hanya memikirkan, asalkan nanti kalau aku sakit, kalau aku sudah kekurangan, kalau aku sudah dalam keadaan miskin, aku butuh itu cek. Ini seolah-olah tidak ada harganya, Yusak. Saudara tahu, pada waktu itu saya berkata, Tuhan, Engkau demikian sayang kepada anakmu, tetapi kami tidak memperhatikannya. Mengapa saya berani tinggalkan praktek, tinggalkan kedudukan? Karena saya tahu janjinya ya dan amin. Dan dia tidak pernah bohong, saudara. Dan dia membuktikan di dalam diriku apa yang difirmankan digenapi. Dia amat teliti luar biasa. Saudara tahu apa yang dia lakukan kepada Maria dan Yusuf. Setiap kejadian, setiap yang akan terjadi, dia lakukan. Saudara tahu. Aku tidak punya rumah, dia berkata, aku sudah sediakan rumah bagimu. Bahkan mobil pun, mau ganti mobil pun, warnanya diberitahu. Mereknya diberitahu. Bahkan semuanya diberitahu, saudara tahu. Karena apa? Firman-Nya sudah berkata, Roh Kudus yang aku berikan kepadamu, dia akan menuntun kau dalam seluruh kebenaran. Dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Karena asalkan kau mau mempraktekkan firman ini. Seandainya orang desa itu dia langsung berikan. Dia langsung tukarkan cek. Tuhan berkata, dia segera beli rumah bisa. Perabotan baru bisa. Hidupnya berubah. Tetangganya akan bertanya, kenapa hidupmu berubah? Ada seorang tuan yang memberikan kepada kami. Dia akan menjadi saksi di seluruh kampung. Seandainya anak-anak Tuhan mau mempraktekkan firman Tuhan, hidupnya dirubah, mukanya bercahaya, hatinya damai sejahtera, tingkah lakunya berubah. Seluruh keluarganya melihat perubahan hidupnya dan dia menjadi saksi Yesus. Dan nama Bapakmu dimuliakan karena engkau percaya kepadaku. Tapi anak Tuhan tidak melakukan hal itu. Karena apa? Karena dia tidak menyadari berapa harga Alkitab yang aku sudah berikan kepada dia. Malam hari ini saudara, engkau dan saya memperingati Natal. Allah sudah memberikan anaknya. Dia mengorbankan segala-galanya. Dan apabila anak itu di dalam engkau, dan engkau peliharakan, engkau muliakan, engkau besarkan, dan engkau hidup di dalam dia, Allah akan menjadi pembelamu. Amin. Mari kita berdoa.